Oke. Ustadz, Ya, zaman sekarang nih banyak banget kejadian suami nganggur di rumah, istri di luar malah kerja mencari nafkah. ya. Apakah itu diperbolehkan dalam Islam, Ustadz? Secara nas Qur'annya sebenarnya kontradiksi, karena sudah harga mati, di mana begitu nikah bahasa nas Qur'annya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bukan an-nisa'u qawwamuna 'ala rijal. Mudah-mudahan lewat ngaji syarif ini para pemirsa, khususnya para suami, jadi makin giat lagi untuk mencari rezekinya. Oh, Masya Allah, Ustadz ini pasti menarik banget nih Insya Allah. pembahasan hari ini ya. Tapi Ustadz ada mohon izin mau sapa-sapa dulu sahabat Silakan, muslim yang ya. ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nada Sikah dalam program Share It, program tausiah yang membahas tema-tema ringan bersama guru kita Ustadz Taufikur Rahman. Ustadz, Ya, jadi Nada nih pernah baca sebuah hadis yang isinya tuh kayak gini. Istri itu adalah tulang rusuk. Apabila diluruskan maka ia akan patah, maka berlemah lembutlah. Nah, dari hadis ini apakah ini memberitahukan kalau seorang istri itu tidak disarankan untuk menjadi tulang punggung keluarga? bisa ditafsirkan demikian. Bahkan tadi kalau diluruskan hadisnya dari tulang rusuk yang bengkok. Iya benar. Tugas suami untuk meluruskan, tapi nggak boleh patah. Nah, Oh. itu ya. Jadi ya memang seyogianya, sepantasnya dari kode yang disebutkan tadi hadis tulang rusuk, ya jangan jadi tulang punggung. Untuk lebih jelasnya lagi, coba Nenda bacain ya. Firman Allah surat keempat, juz kelima ayat ke-34. Surat keempat An-Nisa. Ya Nisa. Kepada para suami, ini namanya beli arloji jumlahnya 5. Kita lagi ngaji sama-sama. Jangan pakai singgung ya. Ayo silakan nih bacain. Oke, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Sadaqallahul azim. Terima kasih ya kepada sahabat Syarif. Ini jawaban yang lebih mempertegas dari tadi pertanyaan yang pertama. Jadi kodratnya dalam rumah tangga sudah merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Adapun suami itu pelindung bagi perempuan atau istri karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Sudah sunatullah. Allah ciptakan manusia terutama laki-laki dari postur tubuh yang kuat, gagah, keker, nggak ngoyo, nggak loyo. Itu udah sunatullah. Karena tujuannya untuk menjadi pelindung daripada istrinya. Pelindung di sini tafsirnya sangat dalam. Jelas pelindung secara universal, bagaimana melindungi istri kita betul-betul lahir batinnya bahagia. Jadi jasmani dan rohani. Nah, untuk melengkapi jasmani rohani bahagia perlu pakai materi. Materi nggak ada, harus dicari. Nah, jadi sudah sunatullah, jangan jadikan dengan sebab dunia terbalik yang akhirnya suami yang masak, suami yang nyuci, suami yang ngempu bocah, suami yang segala macam di rumah, malah istri yang bekerja.
Nah, sekalipun memang akhirnya qad terjadi demikian, gimana caranya? Ya seorang istri tetap memposisikan dirinya di rumah tangga, jangan jadi mengatur suami. Nah, walaupun itu bahasanya dunia terbalik ya. Jadi tadi yang dibacakan nas Qur'annya, ya ini anugerah yang sangat amat luar biasa. Begitu Neng. Oh, Masya Allah. Terus kalau misalkan nih Ustadz, seorang suami ini sakit keras yang sampai dia tuh nggak bisa bekerja. Jadi otomatis kan seorang istri ini harus turun tangan dong untuk bekerja kan Ustadz, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yeah. Tapi permasalahannya gimana kalau misalkan istri ini merasa terpaksa atau nggak ridho dengan hal itu? Ya, lain lagi kondisinya di sana di tengah perjalanan berumah tangga ada hal-hal yang di luar direncanakan. Nah, musibah yang terjadi sama suaminya bahkan terjadi pun di saat dia sedang mencari nafkah. Nah, seyogianya seorang istri kalau mau seperti istri Nabi Allah Ayub, dia nerima. Nabi Allah Ayub itu Masya Allah saudagar kaya. Akhirnya musibah pertama, semua perusahaannya bangkrut habis. Kurang puas yang namanya iblis menggoda keimanan Nabi Allah Ayub, itu anak-anaknya semua kena penyakit menular, mati semuanya, meninggal dunia. Kemudian kurang puas lagi karena ternyata makin istiqomah ibadahnya, iblis minta lagi sama Allah, ya Allah kalau dikasih ujian penyakit sama dirinya pasti berkurang, dikasih lagi penyakit borok yang naudzubillah min dzalik, menimbulkan bau yang gak sedap, akhirnya diusir oleh masyarakatnya. Tapi lihat tampilan istri yang betul-betul sebanda sariksa, susah senang ditanggung bersama. Nggak lagi senang doang nampingin Nabi Ayub, ternyata di saat musibah menimpa suaminya tetap didampingi, bahkan ya karena sudah nggak ada ikhtiar lagi, sampai-sampai Nabi Allah Ayub juga nggak nerima karena akhirnya rambut istrinya karena memang cantik itu akhirnya dijual untuk beli makanan, bukan buat dia sendiri, buat Nabi Allah Ayub. Ya Allah. Nah, ini satu gambaran contoh ya mestinya seperti ini. Tapi sekiranya ibu tidak ikhlas, ibu tidak ridho karena mendapati suami yang tidak mencari nafkah karena musibah, ini pun hak ibu, bukan hak saya. Saya hanya menyampaikan, tapi di saat kita tidak ikhlas, tentu ada jalan keluar. Pertama, jangan curhat di sosmed. Jangan buka aib suami kepada rumah tangga tetangga. Jangan buka aib suami kepada orang-orang yang disebut di luar dari rumah tangga kita, ipar, teman, jangan. Karena mohon maaf, bukan saya nakut-nakuti, seorang istri yang sudah berani membuka aib suaminya, jangankan surga, baunya pun gak akan Allah berikan. Nah, caranya gimana? Selesaikan baik-baik. Makanya di saat akad nikah, suami membacakan segot taklik. Ya padahal ini nggak wajib, tapi karena banyak suami-suami yang kadang-kadang meremehkan istri, makanya sekarang jadi wajib aja dan mendingan. Kenapa? Biar tahu tuh tugas suami apa. Nah, apabila memang si istri nggak ridho, silahkan selesai baik-baik dengan cara melaksanakan hak ibu, yaitu khulu. Ingat ya, kalau ikhlas udah jalani, ini anugerah pahala buat ibu. Tapi kalau nggak ikhlas, kerja juga tapi curhat jalan terus, jadi nggak ada pahalanya. Sia-sia Ustadz ya. Selesaikan baik-baik, itu diperbolehkan dalam agama. Oke, Masya Allah. Kalau seandainya suami istri ini Ustadz bekerja, sama-sama bekerja, tapi penghasilan sang istri ini berkali-kali lipat lebih besar. Masya Allah. Nah, tanpa penghasilan sang istri, kebutuhan keluarganya ini tidak tercukupi Ustadz. Apakah dengan hal tersebut istri ini bisa dikatakan tulang punggung keluarga? Ya, pertama tetap tulang punggung ada pada suami dan kepada istri-istri yang solihah yang ternyata pertama mencari nafkah. Satu, ingat, bukan nggak boleh, atas dasar persetujuan suami. Yang kedua, ingat, sehebat apapun penghasilan yang kita berikan lewat hasil kerja kita, pulang ke rumah tangga, posisi kita tetap sebagai makmum dengan suami kita. Jangan lantas timbul egois, kan yang nyari nafkah banyak kan saya bang. Makanya sekarang mohon maaf bang, udah abang yang melayani saya di rumah. Tetap posisinya kalau misalkan mau jadi demikian silahkan. Dan yang ketiga,
tolong amanah kerja yang dimana suami sudah ridho betul-betul dijaga, jangan jadikan alasan untuk, mohon maaf, berbuat yang tanpa sepengetahuan suaminya. Oke Ustadz, Masya Allah ya. Ustadz, ini sebenarnya pembahasannya makin Kalau luas urusan ya. rumah tangga, Masya Allah. Iya. Luar biasa ya. Tapi Ustadz mohon maaf kita jeda dulu dan Ya. sahabat muslim yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap di Share It.